Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Polisibiran, mahasiswa program studi Perbankan Syariah kelas 4F dengan NIM 0503232110. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai isu-isu kontemporer dalam ekonomi dan keuangan Islam. Perkembangan ekonomi global saat ini dapat menimbulkan banyak tantangan seperti kesenjangan sosial, pengangguran, hingga ketimpangan distribusi kekayaan. Sayangnya, sistem kapitalis yang dominan justru memperparah keadaan tersebut. Dalam konteks ini, sistem ekonomi dan keuangan Islam hadir sebagai solusi alternatif yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan teori. Banyak lembaga keuangan yang hanya menekankan aspek formal seperti penggunaan akad, tetapi belum menerapkan nilai-nilai maqasid al-syariah secara utuh. Ekonomi kontemporer adalah kajian yang fokus pada fenomena ekonomi masa kini. Dalam Islam itu kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memenuhi prinsip halal, etis, dan bermanfaat. Produk harus dilakukan dengan tanggung jawab, distribusi harus adil dan merata, salah satu melalui zakat. Sedangkan konsumsi secara produksi harus dilakukan dengan tanggung jawab, distribusi adil dan merata, salah satu melalui zakat dan sedekah, sedangkan konsumsi harus dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan sesuai dengan Al-Quran Al-A'raf ayat ke-31. Masalah perburuan juga menjadi sorotan penting. Islam sangat menekankan hak buruh termasuk mendapatkan upah layak dan pengakuan yang adil. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda bahwa orang yang tidak membayar upah buruh adalah musuh Allah pada hari kiamat. Begitu juga dengan kemiskinan. Islam mendorongkan Islam untuk menanggulanginya melalui pemberdayaan ekonomi, pemerataan kesempatan kerja, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Keuntungan Islam hadir sebagai alternatif dari sistem konvensional. Prinsipnya adalah bebas dari riba, bebas gharar, adil, dan produktif. Berlandaskan nilai ketuhanan, karakteristik keuangan Islam ini mengakui kepemilikan yang terbatas, menjunjung tinggi keadilan, dan menghindari monopoli. Menariknya itu dari investasi asing pun diperbolehkan selama sesuai dengan syariat Islam. Islam tidak membedakan investor lokal ataupun asing, yang penting sesuai dengan transaksi yang halal dan tidak merugikan umatnya. Monopoli atau ikhtikar dilarang dalam Islam karena merusak keadilan pasar dalam kondisi tertentu. Ulama bahkan memperbolehkan negara menyita barangnya yang ditimbun dan menjualkannya dengan harga yang wajar untuk masyarakat. Dalam hukum Islam, monopoli juga dilarang karena bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat. Islam memandang pentingnya pemerintah untuk mengatur harga dan distribusi agar tidak terjadi penindasan ekonomi oleh segelintir orang. Lalu, ekonomi dan keuangan Islam bukan hanya konsep yang ideal, tapi juga mampu menjawab tantangan kontemporer dengan pendekatan yang adil dan berkelanjutan. Dengan nilai penerapan nilai-nilai syariah ini secara menyeluruh, ekonomi Islam juga bisa menjadi sistem yang manusiawi, solutif, dan penuh berkah. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.